Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzari alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa sahbihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la tahillu illa lil mu'minin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Puja milik zat Allah azza wa jalla, puji milik zat Allah rabbul ijati, zat yang menciptakan langit dan bumi dengan beraneka ragam isi. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia yang senantiasa selalu taat dan mengabdi kepada zat Allah rabbul ijati. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah menyebarluaskan agama Islam, yang telah menyuburkan agama Islam, yang dapat menyelamatkan orang-orang Islam yang tenggelam di dalam neraka jahanam. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah, hindari seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah, sehingga kita mendapatkan rahmah dari zat yang maha murah. Sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita tingkatkan keimanan beserta ketakwaan, agar kita selamat dan aman sampai di akhir zaman. Ikhwanul kiram sidang Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika nanti, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga, beliau tidak langsung dengan sendirinya beliau masuk ke dalam surga, tapi beliau menunggu dulu umatnya di pintu surga. Beliau ingin umatnya seluruhnya masuk ke dalam surga, tanpa terkecuali baik itu orang yang taat kepada Allah ataupun orang yang tidak taat kepada Allah. Beliau ingin semuanya masuk bersama-sama beliau masuk ke dalam surga. Tapi saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tunjukkan. Allah subhanahu wa ta'ala langsung memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril kemarilah. Nah, perbedaan manusia dengan malaikat itu seperti itu. Ketika malaikat itu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril kemarilah, langsung menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa basa-basi. Ketika diperintah langsung dilakukan tanpa basa-basi. Tetapi kalau manusia, ketika ada panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui azan, hayya 'alas shalah, baru hayya 'alas shalah, nanti aja dulu dah, masih lama nungguin qomat. Setelah qomat baru qomat. Imamnya biasanya lama rakaat pertama. Bukan. Memang imam kadang sengaja dan disunahkan untuk menunggu makmum yang lain. Tetapi dengan seperti itu malah tertunda-tunda, yang akhirnya dia malah tidak melakukan sholat secara berjamaah. Ikhwanul kiram sidang Jum'ah rahimakumullah. Malaikat Jibril menghadap Allah subhanahu wa ta'ala lalu bertanya, wahai Allah, apakah yang bisa saya lakukan saat ini? Sekarang saya tidak menurunkan lagi wahyu. Apa yang harus saya kerjakan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, lihatlah Muhammad. Muhammad sedang menunggu umatnya di pintu surga, ingin memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Tapi lihat, ada beberapa orang yang mana dia itu ketika di dunia tidak taat kepadaku, dia durhaka kepadaku, dia tidak menjalankan perintahku. Maka janganlah engkau masukkan
orang-orang yang durhaka itu ke dalam surga. Cegatlah mereka, alihkan mereka, masukkan ke dalam neraka. Tetapi jangan sampai Muhammad itu tahu. Karena apa? Kalau Nabi Muhammad tahu ada umatnya yang masuk surga, ada ya umatnya yang masuk ke dalam neraka, pasti beliau akan langsung menangis dan bersujud kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad menangis, bersujud kepada Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan mampu untuk menolaknya. Lalu ikhwanul kiram rahimakumullah, langsunglah malaikat Jibril menuju umatnya Nabi Muhammad, yang mana umatnya Nabi Muhammad ini bergelimbangan dengan dosa, dimasukkan ke dalam neraka semuanya tanpa terkecuali. Dan Nabi Muhammad masuklah ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, lalu apa yang terjadi dengan umatnya yang di dalam neraka? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan 1 hari 2 hari masuk ke dalam neraka, direndam di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah selama 3000 tahun. Kita jangan pernah membayangkan 3000 tahun di akhirat itu sama dengan 3000 tahun di dunia. Tetapi bahkan ada sebagian riwayat menjelaskan bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 50 tahun di dunia. Bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Bisa kita bayangkan 3000 tahun di akhirat itu berapa lama ketika kita hidup di dunia. 3000 tahun di akhirat, 3000 tahun di dalam neraka umat Islam ini, karena di dalam hatinya ada iman. Mereka masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram sidang Jumat rahimakumullah. 1000 tahun yang pertama mereka berdoa kepada Allah dengan lafaz ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Dihimpit oleh batu yang sangat besar, disiram oleh timah yang sangat panas yang mendidih sampai ke ubun-ubun. Mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun yang pertama dilewati dengan sedih, dengan penuh kepedihan. Lalu memasuki 1000 tahun yang kedua, kepedihannya itu bertambah ketika orang-orang kafir melihat orang-orang Islam yang ada di dalam neraka. Orang kafir tertawa, lu Islam dulu aja di dunia sengsara, mendingan kayak gua. Dulu di dunia gua happy-happy, sekarang gak apa-apa dah, di akhirat masuk ke dalam neraka. Tapi orang Islam pada saat itu karena sudah tahu janji Allah, karena sudah tahu siksa daripada api neraka, mereka tidak tergoyahkan, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, terus selama 1000 tahun yang kedua. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, memasuki 1000 tahun yang ketiga, mereka tetap di dalam neraka dengan kondisi tubuh yang sudah tidak berbentuk lagi, kepala sudah tidak terlihat lagi, kaki sudah tidak terlihat lagi karena saking pedihnya siksa neraka. Mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Maka 1000 tahun yang ketiga ini langsung bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sontak kaget apa yang terjadi dengan umatnya Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali malaikat Jibril, wahai Jibril, kemarilah, lihatlah umatnya Muhammad yang ada di dalam neraka, apa yang mereka lakukan sampai menggetarkan arasku. Langsung malaikat Jibril menuju pintu neraka, dibukanya hijab pintu neraka oleh malaikat Malik. Seketika ketika malaikat Jibril itu datang dengan nurnya yang luar biasa, bisa mendinginkan api neraka yang sangat panas. Bahkan saking dinginnya, bukan cuma umat Islam yang merasakan dinginnya api neraka saat itu, tetapi orang-orang kafir juga merasakan dinginnya api neraka. Orang Islam pada saat itu terheran-heran dengan kedatangan malaikat Jibril yang luar biasa tampannya, yang luar biasa mengagungkannya. Maka bertanya kepada malaikat Malik, wahai Malik, siapa orang yang begitu tampan ini yang datang menjenguk kami di dalam neraka? Tidak pernah kami melihat orang setampan ini. Karena apa? Karena di dalam neraka itu tidak ada malaikat yang mengagumkan. Tetapi malaikat-malaikat yang penjaga neraka itu semuanya seram-seram. Lebih seram daripada preman yang ada di pasar. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka malaikat Malik menjelaskan, wahai umatnya Muhammad, ketahuilah bahwa ini adalah Jibril. Jibril sahabat Nabi kamu ketika kalian itu di dunia.
Maka langsung umatnya Nabi Muhammad ini berteriak, ya Muhammad, selamatkan kami. Wahai Jibril, sampaikanlah salam kami kepada Muhammad. Langsung malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertanya, apa yang terjadi malaikat Jibril? Gimana kondisi mereka? Ya Allah, kondisi mereka sudah sangat mengenaskan. Sudah tidak berbentuk lagi, sudah tidak terlihat lagi rupa mereka. Lalu apa yang mereka inginkan? Mereka menitipkan salam untuk nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Jibril. Langsung malaikat Jibril menuju surga bertemu dengan Nabi Muhammad. Saudara kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Ketika malaikat Jibril datang ke surga bertemu dengan Nabi Muhammad, sontak Nabi Muhammad kaget karena sudah sekian lama tidak bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu bertanya, wahai Jibril, apa yang engkau inginkan dariku? Engkau sudah lama tidak berjumpa denganku. Maka malaikat Jibril dengan sedihnya berkata, wahai Muhammad, ketahuilah ada umatmu yang masih di dalam neraka. Sontak saat itu Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis sejadi-jadinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad sujud, langsung berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bangunlah. Di sini surga, bukan tempat untuk bersujud. Di sini surga tempat engkau bersenang-senang, bukan tempat engkau untuk beribadah. Apa yang engkau inginkan? Ya Allah, umatku yang ada di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad yang tadinya sudah tidak berbentuk lagi, dimandikan di telaga Al-Kautsar, menjadi kinclong lagi, menjadi tampan lagi, menjadi menggoda lagi. Lalu orang-orang yang tadinya dari dalam neraka ini masuk ke dalam surga, melihat keindahan surga yang luar biasa. Dinding-dindingnya itu bisa memantulkan gambar dirinya sendiri. Ketika melihat pantulan dirinya sendiri bagaikan cermin, mereka sontak kaget. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah bahwa dia kembali menjadi suci, kembali menjadi bersih. Tapi kaget dengan tulisan yang ada di kening mereka. Utaqau minan nar. Kalau dalam bahasa Indonesianya, mantan narapidana. Jadi ketahuan ahli surga asli dengan ahli surga yang masuk dulu ke dalam neraka. Di keningnya tertulis utaqau minan nar. Saudara kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Lalu mereka pun bersujud kepada Allah. Ya Allah, kami bahagia bisa masuk ke dalam surga. Tapi kami malu dengan tulisan yang ada di kening kita. Jika seandainya sekarang di dunia ini, ketika seorang itu masuk ke dalam penjara lalu ditandai di keningnya, kemungkinan orang-orang akan berbuat dosa itu akan berkurang. Karena apa? Karena sudah pasti akan ditandai di keningnya bahwa dia telah melakukan kesalahan. Saudara kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, rahimnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada manusia, saat itu dihilangkanlah bekas daripada api neraka tersebut. Disitulah ketika orang-orang kafir melihat orang Islam seluruhnya tidak terkecuali, baik itu yang berdosa, dosanya sedikit, dosanya banyak, yang penting di hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk ke dalam surga. Orang kafir disitulah merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena siksa yang paling luar biasa ketika di dalam neraka bukanlah ketika dihimpit dengan batu yang sangat besar, bukanlah ketika ditombak dengan tombak yang sangat tajam, bukan juga ketika disiram dengan timah panas, tetapi siksa yang paling berat adalah penderitaan atau penyesalan. Nyesal orang-orang kafir. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Aduh, jika seandainya dulu saya beriman kepada Allah walaupun masuk ke dalam neraka, pasti saya akan masuk ke dalam surga. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka yang terpenting di dalam hati kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pertahankan iman yang ada dalam diri kita. Jangan sampai goyah, jangan sampai iman kita itu hilang dengan harta, dengan jabatan dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurri muajjalin wa ala alihi wa sahbihi alladhina atau rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin. Aqimissalah.